Beredar surat satpam yang dizolimin novel. Denny Siregar, pembalasan lebih menyakitkan. Ditulis oleh Niha Alif. Akhirnya satu persatu borok novel diperlihatkan pasca dirinya resmi dipecat. Seiring berjalannya waktu, kebusukan novel selama di KPK mulai terungkap. Persis sepupunya di DKI yang selalu terlihat memiliki agenda busuk. Hanya tinggal tunggu waktu yang tepat sampai akhirnya terperosok. Novel ternyata tak hanya menjadikan Tempo dan ICW untuk mencengkram KPK, tapi juga membungkam pegawai bawah yang terang-terang mencium adanya paham radikal di KPK. Rupanya 2 tahun lalu, ada kejadian mengerikan di mana satpam yang beraliansi Islam moderat diberhentikan dari KPK. Ternyata tindakannya memviralkan adanya bendera HTI yang berujung pada pemecatan tersebut. Belakangan diketahui, pemecatan tersebut disinyalir adalah suruhan Novel Baswedan. Denny Siregar bahkan menyebut bahwa hari ini adalah saat di mana Novel dan lainnya menuai karma atas perbuatannya 2 tahun silam. Berikut cuitan Denny Siregar di laman resmi Twitternya. Iwan Ismail, Satpam lama @KPK RI, dipecat Novel Baswedan karena memotret meja kerja yang ada bendera HTI. Novel Baswedan dipecat KPK karena tidak lolos TWK. Orang bilang hidup itu tidak adil, tapi ada saat keadilan itu datang dalam bentuk pembalasan yang lebih menyakitkan. Tulis @Denny Siregar 7. Tuduhan Denny Siregar bukan hanya asal bicara tanpa data. Banyak media yang juga memberitakan surat terbuka Iwan Ismail, seperti dilansir suara.com, yang membeberkan kronologi dan surat terbuka dari satpam korban kezoliman Novel dan kawan-kawan. Surat terbuka berani jujur hebat. Kepada yang terhormat 1. Presiden Joko Widodo, 2. Dewan Pengawas KPK, 3. Ketua KPK RI, 4. Ketua DPR RI, 5. Menko Polhukam, 6. Kapolri, 7. Panglima TNI, 8. Ombudsman RI, 9. Komnas HAM RI, dan 10. Ketua WP KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi saya sampaikan. Memperhatikan ramainya riak-riak kegaduhan permohonan keadilan hasil dari TWK KPK RI. Dengan ini saya memberikan informasi sesuai slogan, berani jujur hebat. Jangan diplesetkan menjadi berani jujur pecat. Agar menjadi pertimbangan untuk menanggapi kegaduhan 56 pegawai yang memaksa diangkat ASN. Selama ini saya diam dan menerima keputusan tanpa ada keadilan. Biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memberi rezeki. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, ex pengamanan KPK yang dipaksa mundur tanpa proses sidang kode etik. Sepihak dipaksa memilih untuk mundur atau diberhentikan dengan tanpa ada pembelaan melalui proses sidang kode etik. Nama: Iwan Ismail, NPP 00012167, Jabatan Pengamanan. Kronologis kejadian. Pertama, setelah melalui proses panjang ikut seleksi umum rekrutmen pegawai tidak tetap PTT sebagai pengamanan KPK tahun 2018, tepatnya bulan Oktober-November. Alhamdulillah saya menjadi bagian dari 45 orang yang lulus tahapan seleksi dari ratusan ribu peserta. 2. Mulai diangkat sebagai PTT tanggal 14 November 2018. Mulai bekerja diawali dengan ikut pelatihan induksi pegawai pada tanggal 3-5 Desember 2018 dan pelatihan pengelolaan rumah tahanan dan pengawalan tahanan pada tanggal 6-8 Desember 2018. Ketiga, proses kronologis dimulai ketika saya kerja dan patroli gedung. Tepatnya bulan Februari, saya keliling untuk kontrol ruangan di malam hari. Lalu saya kedapatan melihat bendera hitam putih milik HTI di beberapa meja kerja pegawai KPK yang ada di lantai 10 gedung merah putih. Lalu saya ambil foto, namun saya tidak terlalu menghiraukan. Mungkin ini hanya oknum pegawai yang sebatas simpatisan saja. Mungkin besok lusa juga hilang atau dicabut lagi.
4. Berjalannya waktu ketika ramai perubahan undang-undang KPK yang baru sekitaran bulan Agustus-September. Sehabis ada demo besar di gedung KPK hari Jumat tanggal 20 September 2019 dengan isu KPK Taliban. Maka pada malam hari selepas piket pengamanan, saya kembali bersama teman saya naik ke lantai 10 dan masih kedapatan melihat bendera hitam putih milik HTI yang masih terpasang di meja kerja yang sama. Lalu saya ambil foto kembali untuk dijadikan bahan laporan dengan asumsi bahwa bendera inilah yang menjadi gaduh KPK Taliban. Karena waktu itu hari Jumat malam dan waktunya besok lusa saya libur, maka saya berniat bikin laporan pada hari Seninnya. 5. Pada malam hari menjelang pulang kampung, saya konsultasi dengan teman-teman saya di jajaran grup WhatsApp Banser, Kabupaten Bandung mengenai adanya bendera HTI di gedung KPK yang mungkin menjadi pemicu alasan adanya demo KPK Taliban. Namun tanpa saya sadari, bendera itu viral di medsos selang 2 hari ketika saya libur, dan hari Senin saya masuk kerja langsung ada panggilan untuk menghadap pengawas internal KPK. Tanpa pikir panjang saya langsung menghadap sesuai niat melaporkan foto hari Jumat. Tanpa pikir panjang saya langsung menghadap sesuai niat Tanpa pikir panjang, saya langsung menghadap sesuai niat melaporkan foto di hari Jumat yang menurut saya sebagai pelanggaran kode etik pegawai. 6. Ketika saya menghadap ke pengawas internal, di sana saya sekalian bilang bahwa saya mau melapor foto temuan saya. Tetapi tanpa disangka, panggilan yang saya terima di hari Senin tanggal 23 September 2019 pun sama mengenai bendera HTI yang tengah tersebar di media sosial. Maka di hari itu pula, saya diperiksa seharian full day dan dilakukan BAP. Saya merasa malah menjadi tersangka atas viralnya bendera hitam putih di medsos. Maka saya utarakan semua keterangan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Tetapi ketika tahu background saya anggota Banser, mereka PI KPK, begitu gencar memberikan pertanyaan seputar bendera dan organisasi saya. Sampai mereka mengambil HP saya sebagai bahan bukti dan meng-screenshot semua chat saya di grup WhatsApp hingga mereka tahu data pengurus kami mulai dari pusat hingga pimpinan anak cabang. Ada beberapa pertanyaan yang membuat saya heran dan tanpa dasar. Di antaranya, apakah Pak Iwan bagian dari ormas luar atau jangan-jangan simpanan ormas luar? Saya jawab, saya sudah tidak menjabat sebagai pengurus PAC GP Ansor sejak Desember 2017. Kalau saya bagian dari anggota Banser, apa tidak boleh saya berbakti untuk negeri di KPK? Kalau saya bagian ormas luar, berarti di KPK ada ormas dalam dong. Apa iya HTI bagian dari ormas dalam KPK? Atau apakah Pak Iwan orang simpanan kepolisian? Saya jawab, kalau saya orang simpanan kepolisian, mungkin KPK lebih tahu siapa yang menyimpan saya. Kan selama ini saya masuk KPK sesuai seleksi yang ketat selama berbulan-bulan sesuai jadwal. Jadi Anda menganggap saya mata-mata kepolisian, begitu? Mereka nggak jawab balik pertanyaan saya. 7. Berjalannya waktu, tibalah ketok palu DPR RI mengesahkan RUU KPK menjadi Undang-Undang KPK yang baru, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, menggantikan Undang-Undang KPK yang lama Nomor 30 Tahun 2002. Pada tanggal 19 Oktober 2019. Masih diikuti dengan demo-demo di gedung KPK, baik yang pro maupun yang kontra terhadap Undang-Undang KPK yang baru. Tibalah pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, saya dipanggil kembali untuk agenda musyawarah di DPP KPK. Dihadiri oleh seluruh anggota DPP, PI, Setjen, dan WP KPK. Mereka menerangkan bahwa laporan atau BAP saya itu sudah termasuk pelanggaran kode etik katanya, dan merupakan pelanggaran berat karena sudah turut punya andil dalam ketok palu Undang-Undang KPK yang baru. Katanya hanya ada satu solusi, apakah mau dibawa ke rumah sidang kode etik dengan harus menghadirkan saksi-saksi yang meringankan, baik orang yang memviralkan foto bendera HTI, keterangan tim ahli dan GP Ansor, dan bisa jadi dari PBNU mengenai bendera HTI. Padahal kan sudah saya jelaskan kalau saya bukan lagi pengurus GP Ansor, hanya anggota Banser biasa. Keterangan mengenai HTI versi saya sudah saya jelaskan. Kenapa mesti merembet ke organisasi? Ini kan urusan internal pegawai KPK.
atau pilihan langsung diberhentikan secara tidak hormat. Pertanyaannya, apakah proses seperti ini tidak menyalahi maladministrasi? Kan ada pilihan di dalam buku panduan kode etik yang merupakan pelanggaran berat. Salah satunya ada pemotongan gaji terlebih dahulu dengan adanya pembinaan pegawai. Kenapa harus langsung pemberhentian? Kan kalau iya itu pelanggaran, saya baru sekali melakukannya. Dan yang saya lakukan itu semata-mata hanya menjalankan tupoksi pengamanan gedung dalam giat pelaporan pelanggaran kode etik sesuai perintah atasan. Kenapa selalu pengamanan PTT yang disalahkan jika berhadapan dengan pegawai tetap? Pertanyaan saya, kenapa masalah foto yang viral merupakan pelanggaran berat? Atau apakah bendera HTI di gedung KPK itu milik KPK atau milik oknum pegawai? Terus bagaimana nasib oknum pegawai yang membawa dan memasang bendera HTI? Apakah sama dilakukan pemeriksaan BAP dan diperlakukan yang sama seperti saya? Kenapa Pak YP Ketua WP KPK setelah beres musyawarah DPP sambil memeluk saya seraya berbisik mengucapkan permohonan maaf serta menyampaikan ada salam permohonan maaf dari Pak NB katanya? Ada apa dengan pesan itu semua? Apakah selama ini yang melaporkan balik itu adalah Pak YP dan NB? 8. Berjalannya waktu, saya melawan dengan membuat surat memo ke Ketua KPK, tetapi tidak ada balasan atau sanggahan. Kemudian saya menerima surat pemberhentian tertanggal 30 Oktober 2019. Lalu saya meminta kembali untuk dipertimbangkan, atau saya laporkan ke Menko Polhukam, Ombudsman atau bahkan Presiden. Akhirnya saya diberikan keringanan dengan dicabutnya surat PTDH dengan syarat mengundurkan diri. Akhirnya saya terima tawaran itu dengan syarat dikasih waktu sampai saya dapat pekerjaan yang baru. Maka setelah ada tempat kerja baru pertanggal 26 Desember 2019, keluar surat PDH yang sebenarnya tanpa dasar surat pengunduran diri saya. Pesan saya, apakah ini keadilan bagi saya yang menurut saya berintegritas bekerja demi merah putih, melawan pegawai yang terpapar karena hitam putih? Kenapa para pegawai yang tidak lulus PWK nggak ikhlas saja seperti saya? Itu kan urusan internal pegawai. Kalau mau menggugat, apakah boleh saya menggugat kembali setelah hampir 2 tahun saya diam? Apakah surat PDH ini syah tanpa adanya dasar surat pengunduran diri saya? 9. Malahan saya meminta difasilitasi PI agar diketemukan dengan orang yang membawa dan memasang bendera. Tetapi tak kunjung difasilitasi. Malahan ada orang yang mengaku JPU KPK yang katanya membawa dan memasang bendera itu meminta ketemu dengan saya secara pribadi di kantin KPK. Begitulah isi sebagian besar mantan satpam yang dizolimi lantaran kesalahan kecil. Padahal seharusnya pengibar bendera HTI yang harusnya dipecat karena mengikuti organisasi terlarang. Kini kita ketahui bahwa pasca Novel dan kawan-kawan tak lolos KPK, ada perubahan signifikan di sana. Foto Presiden, Wapres dan lambang Garuda dipajang di belakang saat konferensi pers penangkapan koruptor. Hal yang tak pernah terjadi di era Novel. Jikalau mereka dan kroninya merasa dizolimi lantaran tak lulus PWK, jadi selama ini apakah pantas negara, pegawai, presiden dan wakilnya tak dianggap oleh Novel dan kawan-kawan? Menganggap dirinya bekerja di lembaga anti korupsi, lalu seenaknya menyingkirkan orang yang tak sepaham, menginjak harga diri bangsa dan menggantinya dengan lambang pro-khilafah. Mana suara kami, BEM dan PKS atas masalah ini? Kecuali mereka memang berwatak sama dengan Novel dan kawan-kawan, yakni benci tanah air dan pro-radikalisme. Semoga suatu saat, satu persatu juga merasakan pembalasannya. Begitulah dari Kura-Kura. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini dilansir dari siwot.com.